Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya selamat siang kita Bu Yun ya. Selamat siang buat pemirsa Lau dan sahabat Sipir yang ada di Magetan dan seluruh Indonesia. Siang ini kita bersama dengan Bu Yuni yang tidak asing lagi. Dia kawan, sahabat, teman ngobrol, kepala sekolah SD Melang Asli ya Bu. Iya. Tapi kita nggak ngomong sekolah dulu, nanti kita ngomongnya yang lain. Selamat siang. Selamat siang Mas Bu Yun, Agus. gimana Ya, kabar? alhamdulillah sehat. Makasih ya datang lagi ke studio Lau. Dengan senang hati. Jadi pemirsa, siang ini sengaja saya ngajak Bu Yun untuk job lagi, ngobrol lagi tentang Hari Ibu yang diperingati mungkin hampir semua masyarakat Magetan Indonesia ya. Ya. Tanggal 22 Desember. Dan saya mau tanya ke Bu Yun nih, kenapa harus diperingati Hari Ibu itu? Sebelumnya selamat pagi menjelang siang sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Bunda Yuni dalam acara Hari Ibu tanggal 22 Desember. Mas Agus, terima kasih sekali saya diberikan kesempatan hadir di ruangan ini untuk sedikit sharing dan berbagi dengan sahabat-sahabat semua. Kalau kita bicara ibu, kita harus agak menurunkan volume ya, karena apa ya, identik dengan kelembutan, dengan ketulusan. Jadi kalau kita berbicara ibu itu harus dengan hati ya, jadi beda dengan materi yang lain, karena kita membahas sesuatu yang sakral ya, yang mempengaruhi kehidupan di dunia. Tadi disampaikan mengapa sih tanggal 22 kok diperingati Hari Ibu seluruh Indonesia. Jadi kita harus tahu mengapa kok diambil tanggal 22 Desember. Ini memang ada sejarahnya. Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember ini atas inisiasi dari Presiden Soekarno yang dicetuskan pada tahun 1959. Beliau mencanangkan tanggal 22 Desember itu sebagai Hari Ibu, sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang bahwa perjuangan ibu itu sudah dimulai sejak zaman kolonial. Iya, jadi ada sejarahnya mengapa kok tanggal 22. Dan Presiden Soekarno sendiri, kita yakin ya seluruh bangsa Indonesia, Hari Ibu itu bertujuan untuk menghargai dan memperingati jasa dari ibu-ibu kita, ibu-ibu bangsa, utamanya Indonesia. Kita tahu ya, Mbak Yuni atau Bunda Yuni. Iya, santai aja. Bunda Yuni, aku bilang Bunda Yuni ya. Bunda Yuni. Iya. Selain kepala sekolah, aktif di ormas sosial untuk anak-anak, aktif di BKK, pemerhati dan pengamat anak. Ini bagaimana waktu untuk menyelaraskan itu? Iya, kembali lagi, alhamdulillah saya terlahir sebagai seorang perempuan dan alhamdulillah dan rasa syukur yang luar biasa. Saya juga diberikan amanah menjadi seorang ibu. Ini menjadi dasar saya terpanggil untuk melakukan aktivitas utamanya yang ada kaitannya dengan perempuan dan ibu. Jadi luar biasa. Identitas ibu itu beda dengan yang lain. Bahkan kalau saya menyebut ibu itu adalah sosok yang istimewa, yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Dan ibu adalah bidadari di alam nyata. Bu Yun, ya. Ini sebenarnya nggak perlu kita bahas ya. Bahasa kadang ya, entah itu karena faktor apa. Seorang ibu dengan teganya menyiksa anak. Oke. Itu mungkin bisa dijelaskan ya? Ibu sejatinya, semua ibu itu mempunyai hati nurani yang sama. Penuh dengan kelembutan, kasih sayang. Hanya saja di dalam kenyataan itu balutannya ada yang dibalut dengan keras hati, kemudian dibalut dengan mandiri, kemudian dengan ketegasan. Itu sebenarnya hanya aktualisasi dari kasih sayang seorang ibu. Jadi tidak ada kekerasan itu dalam pribadi seorang ibu itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya karena situasi atau tekanan saja yang bisa membuat seorang ibu itu seperti itu.
tapi secara harfiahnya seorang ibu itu tidak ada. Tidak ada pikiran seperti Tidak itu. ada. Yang ada dalam benak seorang ibu itu hanya kasih sayang, apalagi untuk anak-anak ya. Kita semua tahu bahkan ibu sendiri itu egois untuk anak, dalam artian ibu lebih mementingkan kebutuhan anak daripada dirinya sendiri. Bahkan mohon maaf ya, ibu itu lupa untuk berdoa untuk dirinya sendiri. Yang dipikirkan anaknya. Iya, bahkan setiap saat doa yang mengalir dari seorang ibu itu hanya anak, suami, anak, dan keluarga. Jadi yang dikatakan egois untuk anak-anak itu seperti itu. Ibu kadang terlupa berdoa untuk diri sendiri. Iya. Semuanya untuk anak. Jadi kita kembalikan lagi, sebenarnya sifat keibuan itu pasti ada pada diri seorang ibu. Berarti pada dasarnya tidak ada seorang ibu itu mau menyengsarakan anak. Betul. Itu bisa terjadi mungkin dia tekanan. Tekanan juga. Jadi kalau boleh tahu Bu, iya. Yang sering terjadi tekanan apa Bu? Ya, kita tidak bisa memungkiri ya, ibu itu terlahir pada masanya. Apalagi sampai sekarang ini ya, masa kita beda dengan ibu-ibu zaman dulu. Ya, di era sekarang itu banyak sekali tuntutan, tekanan, dan kenyataan yang mungkin dari seorang ibu itu sesuatu yang baru. Jangankan dia melakukan atau menyesuaikan, adaptasi saja kadang susah. Ini sebuah tuntutan. Misal ibu hadir sebagai sosok yang mendidik anak. Ketika pada masa sekarang, masa milenial, istilahnya menghadapi generasi Gen Z ya. Dari sisi ibu sendiri dengan background yang masa tidak sama, itu mau tidak mau mereka harus menghadapi harapan dengan kenyataan itu kadang tidak sinkron. Tapi yakinlah harapan seorang ibu itu pasti mulia, pasti baik. Hanya yang tidak membuat kesinkronan itu kondisi tuntutan. Ya, karena apa? Masa itu tidak bisa ditunda lagi. Begitu kebutuhan sekarang, apa tuntutan sekarang, ibu harus mau tidak mau juga mengikuti. Ini yang kadang-kadang membawa posisi ibu pada posisi yang bukan salah ya. Karena kalau bicara ibu itu, apalagi untuk anak, tidak ada kata salah. Kadang kita pernah mendapatkan ya, seorang ibu punya anak 4. Semua anaknya sebenarnya bukan berarti gagal untuk dididik. Tapi kadang dia menyembunyikan, memberi anak 1, tidak cerita ke anak 2, tidak cerita ke anak 3, tidak cerita. Kadang anaknya ini yang kadang aku gak diperhatikan, padahal semua itu diperhatikan. Iya. Kalau ini kayak apa? Iya, ya kembali lagi tadi kalau ibu itu kan memang ada sifat naluri keibuan beda dengan yang lain. Pasti ibu itu tahu bagaimana semua anaknya. Orang lain tidak bisa menjawab. Dan ini senyampang kita bertemu ya, saya sampaikan kepada anak-anak, ibu itu memang bidadari nyata, itu benar. Ketika anak-anak menghadapi atau menemui permasalahan, datanglah ke ibu. Yakin dan percaya, ibu itu tempat yang paling nyaman di dunia untuk anak-anaknya. Curhat ya? Iya, karena mungkin kita tidak menyadari ya. Apa kita dapat masalah, kita dapat itu sesuatu yang membingungkan, kita lari kemana-kemana. Padahal kita punya penolong yang istimewa. Siapa lagi kalau bukan ibu? Datanglah nak ke ibu. Insya Allah akan memberikan jalan, minimal memberikan rasa nyaman. Karena salah satu sifat keibuan itu yang melekat pada seorang ibu, itu memberikan rasa nyaman kepada anaknya dalam situasi apapun. Bunda Yuni berapa anak? Alhamdulillah saya 2. Sudah dewasa semua? Dua-duanya masih menempuh studi dan kuliah semua. Ya,
Berarti sering dong dicurhati sama anak. Nah, ini ya. Kita curhat-curhatan sama ibu. Iya, ini kan kembali lagi. Berarti kita sudah bicara. Sudah merasakan itu. Iya, kita berarti bicara peran ibu di dalam keluarga dong. Ya, peran ibu di dalam keluarga itu ternyata sangat menentukan dan bahkan memang benar ibu itu adalah tiangnya rumah tangga, tiangnya keluarga itu memang betul. Karena satu, ibu itu kan sosok atau figur yang memulai kehidupan seseorang itu berangkat dari ibu. Ya, kita terlahir dari seorang ibu, walaupun bagaimana ibu kita, tapi dari beliaulah kita ada. Jadi ibu itu dipastikan sosok yang pasti ada di dalam kehidupan seseorang. Pernah nggak Bunda Yun itu merasakan, mohon maaf, ada tuh anak kalau dikasih tahu kadang bantah sedikit, punya rasa anakku kayak ini. Ya, ini kembali lagi, ini bicara pengalaman ya. Pengalaman. Jadi ini dari seorang ibu itu jangan mengkhawatirkan bagaimana anak saya gitu nanti ya. Silahkan ibu kita kan sebagai anak lakukan ibu. Kita tidak usah khawatir nanti bagaimana anak saya kepada saya kan. Silahkan kita bercermin bagaimana kita memperlakukan ibu kita. Iya, memperlakukan ibu kita nanti cerminan. Ketika Anda memperlakukan ibu Anda dengan baik, itu sebagai jaminan kelak akan diperlakukan anak kita dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir semuanya, karena apa? Ibu namanya dasar kehidupan kan ya. Ada sebagian darah kita itu dari ibu. Ya, itu jadi saya meyakini apa yang ada pada kita sekarang adalah cerminan dari ibu kita, dan apa yang ada pada anak-anak kita sekarang cerminan kita sekarang. Jadi di tahun 2024 inilah, sebentar lagi kan tahun 2025. Ya. Apa pesan Bunda Yuni buat teman-teman yang masih punya ibu ya? Yang masih punya ibu ya? Ya, bagi saudara-saudara saya yang masih berkesempatan memiliki ibu, harus bersyukur kita masih memiliki penolong nyata di dunia. Ya, kita harus tetap menjunjung tinggi, hormat, dan sayang mencintai ibu kita dengan sepenuh hati. Karena kita tidak bisa membalas, bahkan dunia dan isinya tidak bisa membalas jasa dan perjuangan ibu-ibu untuk kehidupan kita. Oke, sekarang Bunda Yuni kan juga seorang ibu. Jadi peran suami, peran anak, peran lingkungan, dan peran yang ibu di sini tadi, mulai dari pemerhatian. Yang ibu rasakan apa? Sebagai ibu loh ya? Iya, sebagai ibu ya. Saya merasakan ibu itu sejak saya tahu ibu saya, jadi bisa mengartikan ibu saya gitu. Jadi saya tahu, oh ibu itu seperti ini dari ibu saya. Dari itu kami jadikan bekal, oh inilah saya harus hadir sebagai ibu sekaligus sebagai istri ya. Itu harus balance dalam artian kita harus bisa menempatkan bagaimana kita sebagai istri yang harus hormat dan patuh kepada suami, kemudian bagaimana kita sebagai ibu yang harus bisa memberikan pendidikan yang baik, bekal yang baik kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita itu sebagai penyambung generasi kita selanjutnya. Jadi harapan kita dan mungkin harapan semua ibu memiliki anak yang bisa melanjutkan keturunan dengan baik, mempunyai perilaku yang baik, karakter yang baik, itu tidak terlepas dari pendidikan yang kita berikan kepada mereka. Sekarang aktif di ormas, organisasi masyarakat, dan itu bersinggungan dengan perempuan. Pernah nggak di Magetan tuh ada yang orang curhat ke Bu Yuni saya begini.
Sebagai ibu loh ya. Iya, iya. Kalau curhat banyak dan kami pun kan dari awal sudah membuka tempat sharing. Itu banyak sekali, tapi mohon maaf kita kan tidak bisa meng-up semuanya ya. Karena kita menjaga privasi beliau-beliau yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk sedikit sharing. Kalau yang kami rasakan curhatan dari teman-teman utamanya perempuan itu lebih ke tekanan sekarang ya. Tekanan? Iya, ketekanan. Apakah ekonomi itu menjadi pemicu? Salah satunya gitu, salah satu bisa jadi pemicu itu. Contohnya gini, ada seorang perempuan datang ke saya. Bagaimana dengan kondisi seperti ini saya sebagai ibu harus tampil sempurna di hadapan anak-anak saya, sedangkan saya dihadapkan pada situasi yang yang membingungkan ya, katakanlah ekonomi atau bagaimana. Kami hadir sebagai kalau penyelesai tidak ya, hanya memberikan masukan dan penguatan bahwa kita kembalikan. Apapun yang terjadi, semua kita kembalikan ke kodrat kita sebagai perempuan dan sebagai ibu. Sudah semuanya lakukan dengan hati nurani penjenengan. Dengan penuh keikhlasan. Insya Allah semua tekanan-tekanan itu akan bisa dihadapi. Kita saling menguatkan, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Tapi ada Bu Indah ini. Ekonomi cukup, cantik, suami ganteng. Tapi ada kekosongan di situ. Ada. Itu salah satu bentuk tekanan ya. Tapi tidak kelihatan kan itu. Ada permasalahan seperti itu. Memang kan permasalahan setiap orang itu berbeda ya. Sesuai dengan porsinya yang Mas Agus sampaikan tadi. Istilahnya saya tidak kekurangan suatu apapun. Tapi kok saya mengalami seperti ini. Bagaimana? Yang pertama saya sampaikan jangan mengeluh. Itu apa? Syukur ya? Iya, jangan mengeluh. Karena tidak ada artinya ya. Ketika kita menghadapi masalah dengan keluhan, dengan curhatan, dengan ini tidak ada masalah, tidak ada penyelesaian, itu tidak berarti. Yang kita lakukan ya sudah. Memang kita ditakdirkan pada posisi seperti ini. Yang kita lakukan sudah diam, kembalikan kepada kodrat kita. Jadi jangan sampai lari kemana-mana. Insya Allah kalau kita kembali lagi, bagaimana saya jadi perempuan, bagaimana jadi seorang ibu, solusi itu akan datang dengan sendirinya. Kalau solusi itu harus membuat mereka berpisah, ini benar nggak sebenarnya? Kalau saya termasuk ini termasuk penganut tidak setuju dengan perpisahan. Makanya. Kalau saya itu pasti mengorbankan anak. Iya, karena kita belajar ya dari saudara-saudara kita yang mungkin mengambil jalan. Saya tidak menjas perpisahan itu tidak baik ya. Tapi kok saya lebih dominan, lebih condong kalau bisa janganlah perpisahan itu terjadi gitulah. Karena itu bukan satu-satunya penyelesaian ya. Karena ketika perpisahan itu yang sebenarnya yang diselesaikan hanya dua pihak. Padahal di dalam keluarga itu banyak pihak loh. Iya, betul. Apakah kita harus mengorbankan pihak-pihak yang lain? Misal di keluarga ada anak yang harus kita pikirkan. Betul. Jadi kalau kami mengharapkan ya kalau bisa lah jangan sampai terjadi perpisahan. Kalau saya merasa kok malah perempuan yang sering dikorbankan, bener gak? Iya, ya itu yang saya sampaikan, ada tekanan-tekanan karena situasi itu ya seperti itu. Dan ini sudah waktunya ya pihak laki-laki pun juga harus menaruh rasa hormat yang lebih tinggi lagi sebenarnya. Iya, karena sekarang kalau dipikir kita logika saja. Kalau dikatakan di rumah itu ya, porsi yang paling besar berperan itu seorang ibu, seorang istri. Itu harusnya suami harus menjunjung lebih tinggi lah. Karena itu partner kita di dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan keluarga. Jadi kalau dua belah pihak saling menghormati, segala permasalahan seberat apapun pasti bisa diselesaikan. Ini rata-rata begini Ibu,
Ada pasangan muda biasanya gitu. Jadi dia belum puas dalam hidup waktu muda. Habis itu menikah, ya sudah, kenal, dan waktu itu tidak seperti begini, akhirnya kan dia keterusan. Ya. Bisa. Ya. Kalau ya itu makanya sebelum memutuskan sesuatu itu harus pertimbangan yang matang ya. Ketika terjadi pernikahan itu harus dipertimbangkan yang benar-benar nanti jauh ke depannya bagaimana. Dan kalau saya melihat dulu masa saya ini ya masa muda kurang ini karena terlalu cepat nikah, itu saya rasa hanya alasan saja. Iya, betul, alasan fiktif aja. Karena dan itu pasti ada tendensi tertentu ya. Kalau saya gitu, jadi kalau kami bisa menilai Mas Agus ya, tidak bisa kita menilai yang benar seperti apa, yang salah seperti apa, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan, kita harus bisa memaknai ya semua peristiwa yang terjadi, kita ambil hikmahnya, kita jadikan pelajaran yang berharga untuk kita dan anak-anak kita kelak di kemudian hari. Bu Yun sudah merasakan menjadi ibu yang sebenarnya ya? Insya Allah, insya Allah. Jadi saya pun sampai mau tanya apa. Saya juga punya ibu dan ibu saya apapun yang terjadi dilakukan untuk anak-anaknya. Betul. Sampai mau apapun anaknya yang penting bahagia. Iya. Dan dia tidak pernah menceritakan. Iya, betul. Anakku ini ke anakku ini ke hanya diem. Yang penting semuanya bahagia. Iya. Kalau saya bisa ngibaratkan ya, ibu itu bagaikan akar di dalam tumbuhan ya. Dia hanya mengambil sedikit tapi memberikan begitu banyak ya. Akar itu kan hanya mengambil sedikit untuk dirinya sendiri dan tidak kelihatan. Tapi memberikan banyak dia sampai berbuah. Ini ibaratnya sosok ibu itu tampil di keluarga itu seperti itu. Tidak kelihatan tapi perannya nyata. Menopang kehidupan keluarga. Bagaimana akar itu menguatkan batang pohon. Daunnya yang lebat. Nanti berbunga, bunganya kebahagiaan, buahnya anak-anak yang soleh-soleha. Ibu tidak kelihatan, hanya sebagai akar, tapi perannya luar biasa. Bunda, ya. Ini buat kawan-kawan kita semua, buat sahabat yang akan menuju menjadi ibu. Ya. Biar dia nggak salah jalan. Ya, ini berarti perempuan ya. Perempuan. Ya. Karena kalau apa sih sebenarnya bedanya perempuan dan ibu gitu kan kita beda kalau ya. Ibu mungkin sudah punya anak. Ya, itu salah satu identitas ya. Tapi kalau saya bisa mengartikan ibu itu sebagai figur atau sosok, sedangkan perempuan itu mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke gender ya. Gender. Lebih ke apa ini hadir sebagai bukan sosok ya, tapi sebagai personalnya dia seorang perempuan gitu. Jadi beda. Jadi itulah mungkin kalau perempuan itu kan bisa juga belum nikah itu bisa dikatakan perempuan kan. Tapi kalau ibu itu sudah satu tingkat levelnya ya. Nah, ini saya bisa mengartikan mungkin ya peradaban di muka bumi ini yang paling tinggi derajatnya itu adalah ibu. Kita yakin dan percaya yang mengawali semua kehidupan manusia di muka bumi adalah seorang ibu. Jadi jangan berani dengan ibu. Ya? Jangan sekali-kali. Karena keberkahan keridhaan seorang anak itu ada di ibu. Sudahlah nak, pesan juga untuk anak-anak yang di sana. Sudahlah, kembali semua pada ibu. Gitu ya. Bagi yang masih berkesempatan bertemu dan bersama dengan ibu, bahagiakanlah. Jangan sekali-kali membuat ibu menangis, membuat hati ibu terluka. Betul. Jadi gini sahabat Lawu ya, mumpung masih ada kesempatan, mumpung ibu masih hidup, atau masih gesang ya, jangan pernah mengecewakan, jangan buat ibu menangis. Datangi, peluk. Iya, peluk.
seorang ibu tidak pernah mengharapkan sesuatu dari anaknya. Yang mereka harapkan hanya bisa melihat anak-anaknya bahagia dan bisa hidup layak. Dan mungkin di hari ibu tahun 2024 kita yang masih punya ibu harus bahagia ya. Ya ini sebenarnya hari ibu tuh saya setuju setiap hari. Ya, senyampang ini seluruh bangsa Indonesia memperingati. Ayo kita datangin ibu. Tiap hari. Iya, kita basuh telapak kakinya. Kita bersujud bersyukur, ibu. Terima kasih atas perjuangan dan kerja keras ibu. Kita sampai pada posisi seperti ini. Yakin dan percaya ibu akan membersamai langkah anak-anaknya. Dan jangan sampai kita melihat seperti di media sosial ya, seorang ibu sendiri, anak-anaknya padahal sudah ada. Kenapa nggak cepat mencari ibu? Iya. Kan gitu. Iya. Dan ini mungkin harus disampaikan ke masyarakat semua. Iya. Ibu itu sebagai penolong yang nyata di dunia, nak. Walaupun bagaimana keberadaan ibu kita saat ini, tapi beliau adalah bidadari yang kelak akan menolong kalian sampai di surga. Amin. Jadi sahabat Lawu, sebenarnya kurang puas saya. Tapi kalau saya puaskan, besok-besok gak kesini lagi. Mumpung masih ada ibu. Ya. Dan kalau memang ada kesalahan dengan ibu, segera minta maaf. Ya. Bahagiakan ibu selama bisa. Ya. Jangan bikin kecewa ibu. Betul. Apalagi bikin menangis ibu. Ya. Bunda Yuni, terima kasih ya. Waktu sama-sama. yang sesingkat ini diberikan. Kalau boleh saya bikin statement untuk ibu-ibu. Silakan untuk ibu. Ya, untuk ibu-ibu seluruh Indonesia. Ibu adalah bidadari di alam nyata. Cinta kasih dan hormat kami untuk ibu-ibu seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke, teman Lawu dan sahabat Ciber, demikian ngobrol pagi sebenarnya dengan Bunda Yuni. Semoga apa yang kita lakukan dengan Bunda Yuni bisa memberi manfaat kepada semua masyarakat, terutama yang masih punya ibu. Datangi, sayangi, dan bahagiakan ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.